Materi yang pertama yaitu pengertian asuransi. Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari bahasa Belanda asuranti yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun istilah asuransi itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin yaitu assurer yang berarti meyakinkan orang. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai asuransi. Asuransi sendiri adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian. Kedua yaitu pendapat ulama tentang asuransi. Ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang membolehkan. Asuransi mengandung maslahah sebagai alat untuk menyimpan uang, bisa menjadi modal, dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, mendatangkan ketenangan jiwa, serta mendatangkan rasa aman ketika terjadi musibah. Yang kedua yaitu kelompok yang mengharamkan, berpendapat bahwa asuransi itu adalah diharamkan karena asuransi mengandung gharar atau ketidakjelasan yang sangat nyata yang dilarang agama Islam. Yang ketiga yaitu kelompok yang sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga yaitu asuransi syariah. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan asuransi syariah atau takmin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Keempat yaitu dasar hukum asuransi syariah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, dan bertawakalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat di atas memuat kata perintah atau amr, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota atau nasabah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabaruk yang berbentuk rekening tabaruk yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah. Untuk materi yang kelima yakni prinsip asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama, tauhid, kedua keadilan, lalu tolong menolong, lalu kerjasama, kerelaan, amanah, tidak mengandung perjudian dan tidak mengandung gharar. Yang keenam yakni perbandingan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama dari segi konsepnya, kalau asuransi konvensional itu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Jika syariah, sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dana, bekerja sama dengan cara masing-masing untuk mengeluarkan akad tabaruk. Yang kedua dari visi dan misinya. Kalau konvensional itu secara garis besar, misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Kalau dari asuransi syariah, itu misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, ibadah, ekonomi, dan misi pemberdayaan umat. Kalau visinya sebagai lembaga keuangan yang menjalankan transaksi asuransi secara islami. Berhukum, asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami. Kalau dari syariah itu bersumber dari hukum Allah, yakni hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Fatwa, Qiyas, Ifisan, Urf, dan Maslahah Mursalah. Lalu Maghrib atau Maisir, Gharar, dan Riba. Untuk asuransi konvensional itu tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar, dan Riba. Hal ini yang diharapkan dalam muamalah. Kalau asuransi syariah itu bersih dari adanya praktek Maghrib atau Maisir, Gharar, dan Riba. Dari segi
DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kalau dari asuransi konvensional itu tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Kalau syariah itu ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu jaminan atau risiko. Kalau dari konvensional itu transfer of risk, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Kalau syariah sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau yang disebut ta'awun. Yang ketujuh, kepemilikan dana. Dari konvensional itu dana yang terkumpul dari premis peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja. Kalau syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta atau sahibul mal. Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah atau mudharib dalam mengelola dana tersebut. Lalu yang ke-8, keuntungan atau profit. Dari segi konvensional, itu keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Kalau dari asuransi syariah, itu profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi. Bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil atau mudharabah dengan peserta. Itu yakni akad dalam asuransi syariah. Yang pertama ada akad tabaru atau hibah atau tolong menolong. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabaru adalah akad hibah, dan akad tabaru tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua ada akad tijarah. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya itu berkedudukan sebagai pemilik uang atau sahibul mal. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadasi dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Ketiga ada akad wakalah bil ujroh, yakni akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaru dan dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh. Pengelolaan investasi dana tabaru ini dengan akad wakalah bil ujroh, perusahaan sebagai